Kami baru saja berbicara tepat sebelum kami siaran dengan seorang pejabat dari pemerintahan. Dan meskipun Departemen Luar Negeri menegaskan kemarin bahwa negosiasi ini, negosiasi antara Israel dan Lebanon, akan dijalankan di jalur terpisah dari negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran. Saya bertanya, hey, jika ada perpanjangan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, seperti yang telah diberitakan sebagai kemungkinan pagi ini, apakah itu bisa berdampak positif pada negosiasi antara Israel dan Lebanon dengan Amerika Serikat sebagai penengah dalam pembicaraan tersebut? Pejabat itu mengatakan tentu saja. Bahkan hal itu mungkin bisa memberikan sedikit insentif di sini untuk mempercepat negosiasi tersebut, membuatnya berjalan lebih cepat daripada yang mungkin terjadi dalam keadaan normal karena ada peluang. Saya tidak akan menyebutnya perdamaian, tapi setidaknya ada gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran untuk menyingkirkan sebagian hambatan. Begitu pertikaian antara Amerika Serikat dan Iran dimulai lagi, tentu saja Hizbullah akan langsung terlibat kembali. Itu hanya makin menambah ketegangan. Itu juga membuat situasinya makin rumit. Jika ada gencatan senjata yang berlangsung, gencatan senjata yang diperpanjang, sekali lagi ada lebih banyak peluang dengan gangguan yang lebih sedikit untuk mendorong kemajuan di jalur Israel-Lebanon. Jadi meskipun Anda bilang upaya perdamaian sedang bergerak, tapi mungkin masih terasa agak jauh, meskipun negosiasi-negosiasi ini berjalan di jalur yang terpisah. Atas desakan Amerika Serikat, gencatan senjata yang diperpanjang dengan Teheran bisa mengarah pada pembicaraan yang lebih baik dan lebih produktif. Jika jadwal antara Israel dan Beirut sedikit dimajukan. Itu tentu saja terdengar seperti perkembangan yang positif. Jadi bisa dibilang pada saat yang sama Anda berbicara tentang hambatan yang ada. Dan jelas hambatan di front utara adalah Hizbullah, yang tentu saja bahkan tidak ingin Lebanon ikut serta dalam pembicaraan langsung tersebut. Dan mereka terus saja menggempur komunitas-komunitas di utara Israel, bahkan hingga hari ini. Secara realistis, apa yang dibutuhkan dari sudut pandang diplomatik, dari sisi tindakan di lapangan, untuk memastikan ancaman teror dari Lebanon Selatan bisa dihentikan. Jadi Anda tahu, ini adalah pertanyaan pertama yang kami ajukan kepada Duta Besar Yechel Leider setelah beliau meninggalkan pertemuan kemarin. Apa yang dikatakan oleh rekan Anda dari Lebanon, Duta Besar Lebanon Hamadeh, sehingga membuat Anda merasa positif seperti sekarang? Itu sebenarnya Lebanon adalah, dan saya berbicara tentang pemerintah Lebanon serta angkatan bersenjata Lebanon, akhirnya akan melucuti senjata Hizbullah. Ini telah menjadi posisi Israel selama ini, bahwa pihak Lebanon tidak mau atau tidak mampu, tetapi kebanyakan tidak mau untuk akhirnya melucuti senjata Hizbullah. Apa yang dia katakan sehingga memberi Anda kesan positif? Dia berkelit. Tidak ada jawaban yang jelas untuk pertanyaan itu. Fakta bahwa pembicaraan ini masih berlangsung tentu merupakan tanda positif. Kita telah melihat perkembangan dalam beberapa minggu terakhir dengan pemerintah Lebanon melarang sayap militer Hizbullah serta melarang senjata Hizbullah di Beirut agar kota itu tidak menjadi target pasukan Israel. Jadi kita melihat ada kemajuan di sana, tapi pada akhirnya, dan ini bukan hanya Israel yang mengatakan, Amerika juga telah mengatakannya, harus ada kemauan untuk mengambil langkah terakhir itu. Dan memang berbahaya, tapi langkah terakhir untuk akhirnya melucuti senjata Hizbullah. Tidak ada jawaban yang jelas dari pertemuan kemarin. Tapi sekali lagi, kami memang tidak mengharapkan, Anda tahu, kami tidak mengharapkan jawaban akhir kemarin. Itu hanya meletakkan dasar untuk pembicaraan selanjutnya. Dan menurut saya, dalam hal itu, Anda tahu, Anda tidak bisa mengharapkan segalanya selesai dari pertemuan kemarin. Hanya kemajuan, dan kemajuan itulah yang kami lihat. Ya, ini tentu saja merupakan awal. Beritahu kami kapan kira-kira putaran pembicaraan berikutnya atau tindak lanjutnya akan terjadi. Ya, Anda tahu, ini kembali ke apa yang saya katakan di awal tadi. Ini tidak sepenuhnya bergantung pada gencatan senjata antara Amerika dan Iran. Tapi itu bisa memberikan insentif tambahan. Belum ada tanggal pasti, tapi ASS sangat bersikeras. Mereka harus menjadi pihak yang menengahi kesepakatan ini. Mereka tidak ingin ada pengaruh dari luar. Mereka pikir mereka punya peluang terbaik untuk menyelesaikan ini di sini. Jadi ini bukan hanya soal koordinasi antara Israel dan Lebanon. AS akan sangat berperan dalam menentukan tempat, waktu, dan juga prinsip-prinsipnya.
Saya rasa kita tidak akan melihat pertemuan setingkat duta besar lagi. Langkah berikutnya tampaknya adalah pertemuan setingkat menteri antara Menteri Luar Negeri Israel dan Lebanon. Jadi sekali lagi, itu menambah lapisan lain di sini dan juga akan menambah tekanan ekstra dari Iran dan sekutunya untuk mengatakan, "Hey, pemerintah Lebanon, kalian harus mundur dari ini sudah terlalu jauh."